Pilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Aku suka. Dan Detikers, di awal acara ini kita juga baru saja mendapatkan kabar mengejutkan. Baru saja disampaikan begitu ya keterangannya bahwa Paus Fransiskus, pemimpin umat Katolik di seluruh dunia, baru saja meninggal dunia. Kita baru mendapatkan kabarnya ini langsung Vatikan mengumumkan kematiannya melalui pesan video. Saudara-saudari terkasih, dengan kesedihan yang mendalam, saya harus mengumumkan kematian Bapak Suci kita Fransiskus, kata Kardinal Kevin Farrell di saluran TV Vatikan pada pukul 7.35 pagi ini. Uskup Roma kembali ke rumah Bapa. Jadi Paus Fransiskus meninggal di usia ke-88 tahun, meninggal setelah memberikan berkat pada hari Minggu Paskah. Jadi sempat merayakan Paskah dulu ya, Eiza, baru setelah itu kita mendapatkan kabar ini. Jadi seperti diketahui, Fransiskus menjadi kepala gereja Katolik selama 12 tahun lamanya. Beliau adalah orang Amerika Selatan pertama yang memegang jabatan tersebut. Dalam beberapa bulan terakhir kondisinya juga kita ketahui memburuk dengan cepat. Walaupun sempat kembali menyapa umat Katolik di Vatikan, beliau dirawat di rumah sakit untuk waktu yang cukup lama, sebagian karena masalah paru-paru. Dan pada tanggal 14 Februari, Paus Fransiskus dirawat di rumah sakit Gemelli di Roma dengan pneumonia ganda. Ada kekhawatiran besar soal kesehatan kepala Gereja Katolik Roma ini dan juga perawatannya yang juga cukup rumit menurut para dokter. Dan di masa mudanya dokter mengangkat sebagian lobus paru-paru Paus Fransiskus. Jadi Paus Fransiskus tuh sudah pernah diangkat satu lobus paru-parunya begitu ya. Dan akhirnya pada bulan Februari, 2 bulan lalu kesehatannya menurun drastis sehingga para dokter dan umat akhirnya melakukan doa cukup kencang begitu untuk keselamatan Paus. Dan baru saja akhirnya hari ini kita terima kabarnya Paus Fransiskus telah meninggal dunia di usia ke-88 tahun. Kita ucapkan turut berduka cita tentunya ya kepada seluruh umat Katolik di dunia juga. Semoga beliau juga kita cukup dapat berkat karena beliau sempat mampir dulu ke Indonesia. Mampir ke Indonesia ya, banyak yang menerima langsung blessings gitu ya. Betul. Kita ingat bagaimana momen-momen itu begitu mengharukan gitu ketika banyak sekali ibu-ibu yang membawa anaknya gitu ya, dan kemudian menerima blessing secara langsung oleh Paus juga saat beliau mengunjungi Indonesia. Dan juga sepertinya juga cukup banyak tokoh-tokoh agama, kemudian umatnya juga yang sempat bertemu langsung ya. Benar. Sangat beruntung juga. Bahkan kita sempat juga kedatangan salah seorang pelantun ayat suci Al-Quran yang juga melantunkan ayat-ayat tersebut di depan Paus Fransiskus langsung ketika berkunjung ke Masjid Istiqlal Jakarta. Betul gitu. Jadi tentunya sekali lagi kami mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh umat juga. Dan tentunya semoga jiwa Paus beristirahat dalam damai abadi. Tentunya. Ya, kita juga kirimkan doa sebesar-besarnya. Selamat jalan Paus Fransiskus, usia 88 tahun adalah usia yang cukup panjang. Dan beliau juga menjabat sebagai pemimpin umat Katolik di seluruh dunia juga cukup lama juga. Cukup lama 12 tahun lamanya. Dan dikenal sebagai Paus yang punya banyak sekali terobosan gitu untuk menjaga toleransi dan juga kerukunan umat beragama di seluruh dunia. Kita juga sempat melihat bagaimana sambutan seluruh masyarakat Jakarta, bahkan mungkin seluruh Indonesia berkumpul di Jakarta ketika beliau melakukan kunjungan ke Apostel begitu ketika beberapa waktu lalu. Antusiasmenya luar biasa, membuktikan bahwa bagaimana beliau juga di masa hidupnya sangat berdedikasi begitu untuk menjaga kerukunan umat beragama dan juga perdamaian. Betul ya. Jadi sekali lagi kita ucapkan berbelasungkawa sedalam-dalamnya ya, dan tentunya juga ini menjadi satu momentum untuk kita bersama-sama mengirimkan doa ya Kak Edo ya. Benar. Gitu. Paus Fransiskus menjadi paus ketiga yang pernah mengunjungi Indonesia.
Benar, lorong. meresmikan ketika jembatan silaturahmi Mhm. antara Masjid Istiqlal dan juga katedral gitu. Jembatan apa lorong sih Kak? Lorong ya? Lorong sebenarnya sih, Di lorong bawah dalam tanah tanah. ya, Jembatan diresmikan. di dalam tanah berarti lorong bawah tanah ya. Tapi kalau misalnya Eiza berkunjung begitu ke katedral, Mhm. saat ini di sana tuh ada semacam mock-up-nya Paus Fransiskus. Mhm. Jadi beliau sedang duduk, kemudian di sebelahnya disediakan space untuk orang-orang berfoto. Jadi banyak sekali orang antre setiap berkunjung ke katedral, utamanya yang baru berkunjung pertama kali ke katedral begitu ya, pasti Iya, akan Kak, antri ya. untuk berfoto di mock-up tersebut. Kebayang nggak mock-up aja orang antre, apalagi ketika kemarin datang ke sini. Makanya tadi sempat kaget juga, wah sedih sekali Paus Fransiskus harus berpulang padahal baru aja foto bareng gitu. Iya, aku bilang Terus begitu. gue kayak emang iya Kak kalau foto bareng bukankah ini harusnya menjadi berita yang besar sekali. Karena semua orang pengen berfoto tapi ternyata Foto versi dengan mock-up-nya ya. mock-up-nya juga Bentar aku lagi gitu nyari ya. ya versi mock-up. Udah. Oh iya, nah ini dia fotonya Kak Edo bersama dengan Paus Paus Fransiskus. Fransiskus ya. Iya. Kayak akrab banget Kak ngobrolin apa? Banget. Jadi kayak kita bagaimana Paus ini di tengah dunia yang penuh dengan gejolak, kita harus Iya. menyikapi sebagai umat beragama begitu. Kemudian ini aku sekaligus bertanya juga Kak, biasanya ketika ada paus yang berpulang itu apakah ada doa bersama dari seluruh umat di seluruh dunia gitu ya, dibuat satu malam seperti apa? Atau mungkin by Coba country, ini by ini gereja? harusnya Mas Yansa yang bisa jawab sih. Tapi dari sepengetahuanku kan beliau adalah pemimpin umat Katolik di seluruh dunia ya. Kalau bisa dibilang tuh beliau adalah manusia paling populer di seluruh dunia karena mestinya dikenal sama seluruh umat Katolik yang juga jumlahnya populasinya sangat banyak di seluruh dunia begitu. Jadi itu juga yang disampaikan ketika menonton film Conclave yang tayang di masa-masa beliau juga sedang dalam kondisi yang kritis begitu. Iya, iya. Somehow film itu ketika rilis juga memberikan renungan sama kita karena di film tersebut ada menceritakan proses di mana paus meninggal, seorang paus meninggal kemudian dilaksanakanlah proses konklave untuk bisa mencari pengganti beliau begitu. Jadi semacam kayak kita dikasih perenungan ketika saat ini paus misalnya sedang dalam masa-masa kritis begitu, terlepas dari bagaimana masa depan beliau nantinya, kita dikasih peringatan bahwa kita harus tetap pada jalan kebenaran seperti ini seperti itu begitu I itu see. somehow ya salah satu sudut Betul. pandangnya. Tapi kalau soal doa mestinya sih ada ya semacam itu. Tapi kalau seperti proses protokolnya sendiri seperti apa, terutama di Vatikan, saya kurang tahu tuh. Kalau Mas Yansa mungkin punya info soal mungkin ada semacam tanda apakah asap hitam keluar dari cerobong asap atau seperti apa atau lonceng dibunyikan, saya kurang paham. Tapi juga pasti ya. juga ya setelah berita ini kemudian naik juga pasti banyak juga media internasional yang memberitakan gitu Pasti, ya pasti. untuk mengantarkan melihat prosesi kita mengantarkan Paus Fransiskus ke tempat peristirahatan terakhir gitu ya. Benar. Oh, Jadi gereja Katolik akan berkabung selama 9 hari. Hmm. Kemudian baru akan terjadi proses konklav tuh, pemilihan Oke. paus baru. Jadi akan ada proses berkabung dulu selama 9 hari. Baru nanti akan berlangsung proses pemilihan paus berikutnya, which is juga waktunya cukup lama tuh mestinya. betul. Ini ada artikel juga yang ngasih tahu bahwa sebetulnya ini untuk detikers yang juga penasaran seperti apa ketika Seorang paus meninggal. seorang paus meninggal, kita ditinggalkan oleh pemimpin Umat Katolik. tertinggi gitu ya. Jadi tidak dilakukan dengan memunculkan kandidat yang kemudian baru dipilih melalui pemungutan suara, tetapi setiap kardinal akan memberikan suara dengan mencantumkan kandidat pilihan masing-masing. Jadi bukan dimunculin habis gitu voting, tapi setiap kardinal akan memberikan suara dan mencantumkan kandidat yang dipilih masing-masing. Untuk proses gitu. konklave-nya ya itu ya. Betul. Nanti di konklave juga di film konklave juga disebutkan
ditampilkan bahwa ketika sebuah pemilihan tersebut sudah mendapatkan siapa yang akan menjadi paus berikutnya, nanti akan ada ada asap putih yang keluar dari cerobong asap. Ketika sudah decided gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi proses pemungutan suara ini akan dilakukan gitu ya. Jadi 2 kali pemungutan suara pada pagi hari dan 2 kali pemungutan suara pada petang hari gitu ya. Prosesi pemungutan suara akan terus berlanjut sampai didapat angka minimal 2/3 suara dari 119 kardinal pemilih yang mendukung satu kandidat, atau berarti kandidat yang terpilih butuh sekurang-kurangnya 77 suara pendukung. Tapi bila belum terpilih juga atau mendapatkan kandidat terpilih, dari dalam Chapel Sistina akan keluar asap berwarna hitam dari pembakaran kertas suara pada kardinal juga. Tapi kalau sudah ada, baru langsung itu asap putih akan ditampilkan ya untuk menyiarkan kabar gembira. Gitu. Dan asap putih ini kalau nggak salah, if I'm not mistaken ya Detikers, koreksi kalau salah, sepengetahuan gue yang dilihat dari film Conclave itu, asap putih ini berasal dari surat-surat pemilihan itu suara, yang dibakar begitu sama mereka gitu ya. Betul. Dan ini juga satu informasi lagi soal bagaimana yang prosesi yang dilakukan setelah seorang paus meninggal dunia. Dikutip dari Forbes.com, pemakaman paus harus dilakukan antara 4 dan 6 hari setelah kematiannya menurut konstitusi Universi Dominici Gregis yang mengatur transisi kepausan, dan gereja kemudian menjalankan 9 hari berkabung gitu. Ini kabarnya baru banget kita terima Detikers, jadi nanti akan kita kabarkan selanjutnya seperti apa informasi-informasi terbaru terkait berita kematian Paus Fransiskus yang baru saja meninggalkan dunia untuk selama-lamanya di usia ke-88 tahun. Baik, dan tentunya juga dinantikan lagi sekali lagi ya untuk Detikers juga yang memang ingin tahu seperti apa prosesi untuk mengantarkan Paus Fransiskus juga di tempat peristirahatan terakhir, termasuk juga nih ya, ya sekaligus kita mengenang gitu ya apa-apa saja yang menjadi gerakan atau mungkin juga jasanya dari Paus Fransiskus selama ini, yang salah satunya yang tentunya kita semua rasakan di Indonesia adalah membuka dialog antar agama ya, dan membuka pintu toleransi lebih lebar lagi gitu. Jadi menjalin hubungan baik juga dengan umat-umat beragama lain gitu, termasuk juga di tahun 2019 ini menandatangani dokumen persaudaraan manusia bersama dengan Imam Besar Al-Azhar di Abu Dhabi, dan kemudian juga hadir di negara-negara Asia termasuk juga di Indonesia untuk membangun dialog antar agama dengan pemimpin agama di setiap negaranya yang dikunjungi gitu. Baik. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Garing. Cica garing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Cica garing. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda, tapi semua suka. Kesuka. Garingnya. Cica
suka. Dipilih dari singkong terbaik, hasilkan keripik singkong tergaring. Garingnya tiada banding. Berbeda-beda tapi semua suka. Kesuka.